Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk teman-teman sahabat-sahabat tawakal yang baik baru bergabung maupun yang sudah lama dimanapun tempatnya berada. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini saya akan membahas kepada teman-teman yaitu cara berserah diri kepada Allah untuk mewujudkan suatu yang diinginkan agar hidup akan jauh lebih ringan. Ya, artinya teman-teman, saya membahaskan teman-teman yang ini karena kebanyakan di kita sebagai manusia itu terkadang kurang memahami atau kurang mengetahui apa itu yang sebenarnya dimaksud dengan tawakal atau berserah diri kepada Allah. Kebanyakan melakukan hal itu ketika setelah menemukan suatu masalah itu, barulah dia melakukan tawakal. Padahal ya teman-teman, tawakal itu kita akan melakukannya di awalnya dulu, kemudian barulah kita akan melakukan ikhtiar, kemudian ditutup dengan terakhirnya tawakal kembali itu. Tetapi kan kebanyakan tawakalnya ya di akhir. Yang ada adalah ikhtiar kemudian tawakal. Oleh karenanya saya membahas kepada teman-teman yang ini supaya dengan tujuan teman-teman tidak takut dan tidak galau, tidak bingung tentang berserah dirinya kepada Allah. Banyak yang berserah diri kepada Allah, tetapi ketika setelah itu gagal, tetap akan merasa kecewa dengan hasil yang didapatkan. Udah lelah-lelah tawakal, udah capek-capek tawakal, ada segala usaha dan perjuangannya, tetapi tiba-tiba gagal. Jadi itulah yang membuat orang menjadi kecewa dan marah dan merasa tidak adil atas perlakuannya Tuhan terhadapnya. Supaya teman-teman tidak seperti itu berpikirnya, teman-teman tidak merasa takut dengan tawakalnya, teman-teman akan tetap enjoy sekalipun gagal maupun berhasilnya perjuangannya teman-teman tetap akan merasa damai dan tenang, agar energinya teman-teman itu tetap dalam kondisi stabil dan normal. Ya, kita mulai sekarang. Oke, siap. Mulai dari rumusnya untuk berserah diri kepada Allah. Oke. Rumus tawakal untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, ya, berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tawakal, ya, kemudian ikhtiar, tawakal. Ini yang disebut dengan tawakal awal, dan ini tawakal akhir. Penjelasan daripada tawakal itu adalah di sini kita tawakalnya berdoa kepada Allah memohon, ya, seperti ucapan kita, ya Allah, ya Tuhanku, aku berserah diri kepadamu, aku akan berhijrah atas usahaku yang ingin aku capai. Artinya, apa usaha teman-teman di sini yang ingin dicapai, yang ingin diwujudkan, yang sedang teman-teman kejar. Suatu contoh, misalnya teman ingin sukses, menjadi orang kaya, ya. Nah, kalian ikhtiarkan diri dengan kalian tawakal dengan menjadi orang yang sukses hingga melakukan ikhtiar. Ikhtiar itu usaha, ya. Nah, di sini artinya kita akan berserah diri kepada Tuhan untuk menjadi, ya Allah, ya Tuhanku, jadi aku berhijrah
menjadi orang yang sukses, tetapi jika itu tidak terjadi, aku akan siap menerima apapun yang akan terjadi. Itu adalah tawakal awalnya. Nah, setelah kita tawakal awal, kita akan melakukan sebuah usaha atau tindakan atau perbuatan. Dalam usaha kita itu seperti yang tadi, ingin menjadi orang sukses dalam bidang apa? Dagang sembako ke atau dagang yang lainnya. Nah, ini kita usahanya, perjuangkan bagaimana caranya untuk mendapatkannya itu, hingga kita akan menemukan suatu titik akhir, yang mana titik akhir itu adalah kita akan menemukan hasil daripada perjuangan kita, kerja kerasnya kita, yaitu dengan kita akan kembali berserah diri kepada Allah, yang artinya kita akan siap. Ini hasil akhir ya, akhir akan siap menerima apapun yang terjadi. Dengan tawakal kita yang pertama akan menerima apapun yang akan terjadi di sini, hati kita akan menjadi lapang dada. Kita akan siap dan menerima, kita akan tetap bersyukur, hati kita akan menjadi tenang dan damai. Di sini pilihan yang diberikan yaitu keinginan kita, keinginan, kebutuhan, kemudian gagal atau zong ya. Nah, dari yang ketiga ini adalah keinginan kita berdasarkan permohonan kita kepada Tuhan sehingga melakukan tawakal. Kedua, kita mau diberikan atau tidaknya kita akan siap menerima di sini ya, sehingga kita melakukan ikhtiar. Nah, kemudian tawakal akhirnya itu ini dia, yaitu keinginan dan kebutuhan ataupun gagal. Kalau misalnya keinginannya kita tidak terwujud, tetapi malahan mungkin akan diberikan kita sama yang lebih baik atau lebih bagus berdasarkan kebutuhannya kita, atau mungkin kita akan gagal mendapatkannya yang sesuai daripada keinginannya kita tadi. Namun kita akan tetap merasa lega, kita akan tetap akan merasa tenang. Jadi timbullah dengan terjadinya hal seperti itu, energi kita ya, energi tetap dalam kondisi yang baik-baik saja, dibanding dengan kita hanya pertama ikhtiar, kemudian tawakal. Nah, dibanding dengan yang ini, kita orang biasanya melakukan tawakal itu usaha dulu, kemudian tawakal. Iya kan? Berjuang, berusaha, tetapi bagaimana jika tiba-tiba tawakalnya tidak berhasil? Ini kan dia berserah diri. Berserah diri artinya kan kita serah kepada Tuhan atas apa yang telah kita kerjakan, baik itu buruk, baik itu sakit, baik itu gagal, baik itu berhasil atau tidak. Makanya kita harus siap terima. Tetapi karena kita sifatnya manusia itu ya jarang mau menerima kenyataan yang seperti ini, hingga itulah yang membuat kita sebagai manusia itu kebanyakan depresi, kebanyakan menjadi benci kepada Tuhan, tidak menerima, padahal kan sudah tawakal, sudah berserah diri kepada Tuhan. Ya namanya kita sudah berserah diri kepada Tuhan, apapun hasilnya yang diberikan kita, maka kita harus lapang menerima, siap menerima.
bersyukur. Artinya kalau kita tidak menerima itu berarti tidak berhasil, berarti kita tawakalnya tidak maksimal. Kalau tawakalnya kita maksimal, ya tentu keinginan ataupun kebutuhan kita akan dapat terwujud sesuai dengan harapannya kita. Oleh karenanya kita memulainya dari sini. Tawakal di awalnya dulu. Tawakal yang di awal adalah kita berhijrah dengan kegiatan usaha kita itu apa, tujuan kita itu apa kira-kiranya. Di sana seperti contoh kayak tadi, ya, inginnya mendapat suatu jodoh atau istri yang cantik, ya kan? Berarti kita tawakal kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah aku istri yang cantik. Ya, tetapi jika itu tidak terjadi, saya siap menerima. Kan begitu di sini tawakalnya kita, apapun keadaannya. Nah, kemudian kita akan berusaha di sini untuk mewujudkannya, berusaha berjuang bagaimana untuk mendapatkan seorang gadis yang cantik agar dapat menjadi istri kita. Namun tiba-tiba, ya, kita tidak mendapatkan itu. Lalu muncullah tawakalnya kita. Nah, tawakal kita ini kalau misalnya diberikan kita sesuai dengan keinginan kita dan berdasarkan kebutuhan kita, ya, dan ataupun itu gagal atau jong, ya kita tetap akan menerima kenyataan ataupun faktanya. Sekalipun seperti itu, ya tetap kita dalam kondisi tenang dan nyaman karena kita sudah tahu di awalnya. Jadi begitu pemahaman atau pengertian daripada berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.